warahmatullahi wabarakatuh. How are you guys? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan yang sehat, jasmani dan juga rohani. Amin. Komunikasi kesehatan tentang isu terkini kesehatan menggunakan metode public speaking. Oke, sebelum kita masuk ke dalam materi inti, aku mau jelasin kalian apa sih sebenarnya komunikasi kesehatan itu. Komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan juga orang lain. Nah, itu tadi adalah komunikasi. Gimana dengan komunikasi kesehatan? Komunikasi kesehatan adalah usaha yang sistematis untuk mempengaruhi secara positif perilaku kesehatan individu dan komunitas masyarakat dengan menggunakan berbagai macam prinsip dan metode komunikasi, baik komunikasi interpersonal ataupun komunikasi massa. Terus yang kedua, aku mau jelasin apa itu public speaking. Public speaking adalah komunikasi lisan berupa pidato, ceramah, presentasi, dan jenis berbicara di depan umum. Oke, jadi kita udah membahas pengertian dari komunikasi kesehatan, komunikasi, dan juga public speaking. Jadi sekarang kita mau mengupas isu terkini tentang kesehatan yang sedang beredar di negara kita ini. Sekarang kita masuk ke inti isu terkini kesehatan. Isu terkini tentang kesehatan yang akan aku bahas adalah tentang anemia pada remaja. Kenapa aku ambil topik ini untuk dibahas? Karena guys, menurut survei, 23% remaja perempuan Indonesia mengalami anemia. Anemia adalah suatu kondisi ketika darah tidak memiliki sel darah merah yang cukup yang dapat menyebabkan aliran oksigen berkurang ke aliran tubuh kita. Oleh sebab itu, pemeriksaan HB atau hemoglobin itu sebenarnya sangat harus dilaksanakan mulai dari remaja. Apa itu sebenarnya pemeriksaan HB? Pemeriksaan HB itu adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mengukur jumlah hemoglobin dalam darah. Nah, jadi untuk pemeriksaan hemoglobin ini berbeda-beda ya guys. Maksudnya caranya sama, tapi untuk pengukuran normalnya itu berbeda. Kalau untuk anak-anak, normalnya lebih dari 11 gram per desiliter. Kalau untuk remaja sampai dewasa, itu lebih dari 12 gram per desiliter. Kalau untuk ibu hamil, itu lebih dari 11 gram per desiliter. Nah, itu berbeda-beda normalnya. Apa sih sebenarnya penyebab dari anemia itu sendiri? Pertama, malnutrisi atau kekurangan nutrisi atau gizi. Lalu perdarahan ketika menstruasi, infeksi cacing tambang, talasemia atau penyakit bawaan, makan makanan dan minuman yang mana dapat menghambat penyerapan zat gizi seperti tanin yang ada di dalam teh dan juga polifenol yang ada di dalam teh dan juga kopi. Sekarang aku mau kasih tahu kalian apa sih gejala umum yang terjadi pada orang yang terkena anemia. Gampang aja guys, itu banyak banget iklannya di TV, yaitu 5L. Letih, lelah, lesu, lemah, lunglai. Terus apa sih tanda-tanda terjadinya anemia? Pertama, muka itu pucat. Yang kedua, kuku juga pucat. Yang ketiga, telapak tangan kalian pucat. Ini yang paling penting, konjungtiva kalian juga pucat, nggak warna pink. Apa sih konjungtiva itu? Ini ya guys, bagian mata kalian ini, kalau misalnya di sebelah sini tuh ada kan warna pink-pink gitu. Nah, itu tuh bisa dilihat sekarang kalau kalian mau lihat, oke? Warnanya kalau misalnya pucat, nggak pink, itu menandakan bisa jadi kalian terkena anemia. Oke ya guys, jadi sekarang aku mau kasih tahu bahaya dari anemia. Pertama, dampaknya itu mungkin nggak sekarang, tapi dampaknya itu bisa berkelanjutan ketika kamu nanti mempunyai anak, kamu lagi hamil. Nah, kena ke kamu juga dan juga bisa berefek ke janinnya juga. Kedua, tumbuhan badan kamu tuh nggak optimal dan bisa terkena stunting dengan mudah. Nah, kalau kalian belum tahu stunting itu apa, stunting itu adalah suatu kondisi ketika badan kalian itu pertumbuhannya itu tidak stabil atau tidak optimal untuk umur kalian karena bisa jadi kalian kekurangan gizi. Jadi ingat-ingat, stunting itu sebenarnya bukan hanya pendek ya guys, tapi itu karena kekurangan gizi dalam tubuh sehingga pertumbuhan tubuh kalian tidak optimal. Oke? Kita lanjut ya guys, kita lanjut. Lalu yang ketiga, mudah terkena infeksi. Kenapa mudah? Karena kalau misalkan kekurangan gizi, maka imun dalam tubuh kalian itu akan melemah. Jadi virus-virus itu gampang masuk ke dalam tubuh sehingga terjadilah infeksi. Yang keempat, kecerdasan kalian pun berkurang. Kenapa?
Karena kan sudah tahu anemia tadi kan membuat aliran oksigen dalam tubuh itu terhambat. Nah, oksigen dalam otak kalian itu berkurang sehingga kerja otak itu tidak optimal, sehingga kecerdasan kalian itu akan berkurang di sana. Terus yang kelima guys, itu kalian lebih mudah keracunan makanan. Apakah anemia ini bisa dicegah? Bisa guys. Caranya gimana? Yaitu pertama, konsumsi makanan yang berzat gizi tinggi. Terus makan makanan yang berasam folat. Pokoknya makan makanan yang bergizi deh. Terus kalau misalkan mau konsumsi tablet penambah darah atau tablet FA itu boleh aja guys, supaya kalian tidak terkena anemia, itu nggak apa-apa. Tapi ya konsumsinya itu sebenarnya 1x1. Kalau misalnya memang tubuh kalian itu sudah ada tanda-tanda seperti 5L tadi, lalu kalian mau minum silahkan. Tapi kalau misalnya untuk lebih amannya mau ke dokter dulu juga boleh. Tapi disarankan ke dokter dulu sih, jangan asal-asal minum obat ya guys ya. Oke guys, aku mau kasih tau kalian juga, sebenarnya penyebab dari anemia itu bukan hanya yang aku jelasin tadi, yang seperti konsumsi makanan yang kayak teh, kopi gitu, nggak itu aja. Tapi kegiatan-kegiatan kalian yang mungkin masih sekolah sekarang gitu ya, kayak begadang, diet yang ekstrim gitu ya untuk perempuan-perempuan. Nah itu tuh bisa juga menyebabkan kalian kekurangan gizi. Oke, untuk teman-temanku semua yang lagi nonton, aku harapkan kalian mendapat informasi yang informatif lah kali ini ya. So that's it guys for this video. I hope you guys like this video, and I hope this video give you so much information that can be useful for you. Stay healthy guys, jangan lupa. Don't forget to like, comment, and subscribe my YouTube channel. Dan jangan lupa nyalain notifnya supaya kalau misalnya aku ada video lagi, kalau misalnya kalian mau ada video, kalian udah tahu dan udah dapat notifnya. Oke? So, see you in the next video. Bye! Komunikasi kesehatan. Jadi guys, ini sebenarnya One Piece ya. Jadi kami tuh bikin One Piece kemarin, satu keluarga ya kan bikin. Jadi kami fans One Piece. Jadi kalau misalnya kalian fans One Piece ya silahkan komen di bawah. Oke, bye.